Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam di tempat teman-teman berada. Oke, kita bertemu lagi di pembahasan fluida dinamis. Pertemuan yang kedua, kita membahas tentang penerapan hukum Bernoulli. Di sini ada kompetensi inti, masih sama. Kompetensi dasarnya juga masih sama. Dan sebelumnya, sini kita masuk daftar isi. Selanjutnya ada penerapan hukum Bernoulli. Oke, masuk ke penerapan hukum Bernoulli yang pertama, gaya angkat sayap pesawat terbang. Nah, sayap pesawat terbang dibuat lebih melengkung pada sisi atasnya dan tepi bagian belakangnya yang tajam. Sisi melengkung pada bagian atas pesawat memungkinkan udara bergerak lebih cepat. Sehingga berdasarkan hukum Bernoulli, tekanan pada sisi bagian atas lebih kecil dibanding tekanan pada sisi bagian bawah sayap. Dengan kondisi seperti itu, pesawat akan terangkat dikarenakan tekanan, gitu ya. Ini gambar dari sayap pesawat. Nah, kalau kita lihat tadi, ini ya, kita punya di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada tekanan P1, di sini ada V1, di sini V2, di sini V2. Nah, di sini V1 itu lebih kecil dari V2, ya, dari yang pertemuan sebelumnya. Karena di sini dia lebih sempit, gitu ya, atau luas penampangnya lebih kecil, maka kecepatannya lebih besar, gitu ya. Dan dari hubungan ini ya, A1 V1, A2 V2. Kalau dia A-nya itu lebih besar, A besar, maka V-nya kecil. Kalau dia A-nya kecil, A-nya kecil ini, luas penambangnya kecil, maka V-nya yang besar, gitu ya. Nah, tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan ya. Jadi kalau dia kecepatannya kecil, maka tekanannya dia besar, gitu ya. Nah, jadi kalau dia ini ya paketnya nih. Nah, jadi kalau dia kecepatannya lebih kecil, maka tekanannya lebih besar. Nah, kalau kita lihat tadi kecepatan itu dipengaruhi oleh luas penampangnya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, nah jarak antara ini kan kalau kita lanjutin gini ya, dia. Nah, ini garis-garis arus angin ya gitu. Nah, di sini kita lihat kalau dia melengkung atasnya, ini kan melengkung atasnya kalau di sini lihat sisi melengkung pada bagian atas pesawat. Nah, ini menyebabkan ini kecil nih. Jadi ada penyempitan di sini. Di sini ada penyempitan. Nah, kalau di sini kan di sini penyempitan nih. Kalau di sini kan lebih lebar gitu ya. Maka kecepatannya kalau luas penampangnya besar, maka kecepatannya kecil. Nah, kalau kecepatannya dia kecil, lebih kecil, maka tekanannya yang lebih besar gitu ya. Atau gaya angkat pesawatnya lebih besar. Tadi kan kita juga punya persamaan P sama dengan F dikali F per A gitu ya. Jadi kalau dia A-nya besar gitu ya, A-nya besar, maka eh, F-nya juga harus besar untuk tekanan gitu. Jadi gaya angkat pesawatnya akan jadi lebih besar gitu ya. Kalau di sini A-nya itu sama dengan F per P gitu ya. Ketika
A-nya besar, A-nya naik ini kan, kalau A itu sama F per P. Kalau di sini naik, maka di sini juga harus naik gitu, konstan. Nah, kalau di sini kecil, akan dia kecil, nah, di sini harus kecil juga. Gitu. Nah, jadi hubungannya kalau dia A-nya besar atau luas penampangnya besar, tadi gimana? V-nya kecil. Nah, dan juga kalau dia A-nya kalau V-nya kecil, maka P-nya besar ya. P-nya besar. Jadi dari sini tadi kita lihat ini ada penyempitan, maka kecepatan anginnya lebih cepat nih di atas. Di V kecepatan angin di atas lebih besar dari kecepatan angin di bawah, VB. Hubungannya VA itu lebih besar dari VB. Maka konsekuensinya PA atau tekanan di atas lebih kecil dari tekanan di bawah. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke penerapan hukum Bernoulli yang kedua. Di sini ada karburator, motor atau mobil, karburator. Nah, jadi di sini ada apa ya namanya, float chamber atau ruang pelampung gitu, dari bahan bakar. Di sini karburator, ini karburator. Nah, di sini ada tempat pelampung gitu atau dari tangki. Di sini masuk bensin atau bahan bakarnya. Nah, nanti di sini bahan bakar ini atau minyak bensinnya atau bensinnya ini akan di sini akan berubah jadi atau mengalir ke tangki Venturi. Nah, sini ada Venturi, ya, ada pipa Venturi. Nah, nanti eh, bensin ini berupa gas, gitu ya, pipa gas. Nah, bercampur dengan udara, gitu ya. Ini bahasa Inggris air atau udara, ini bercampur dengan udara bensinnya ya. Gitu. Nanti ke tempat pembakaran, di sini ada piston, gitu ya. Jadi kalau kita gas kenceng, nah dia bensinnya akan lebih banyak keluar, gitu ya. Karena di sini ada throttle valve, ini yang mengatur dari banyaknya atau sedikitnya bensin yang dipakai. Nah, kalau misalkan bensinnya banyak yang terpakai, maka bahan bakarnya yang masuk ke tempat pembakaran akan semakin banyak. Jadi pistonnya itu menggerakkan piston, misalkan ada piston gitu ya. Ini yang piston ke mesin itu akan bergerak lebih cepat. Ini untuk karburator motor. Karburator motor atau mobil ya menggunakan tabung Venturi di mana kecepatan udara lebih tinggi sehingga tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan tekanan pada tangki pelampung bahan bakar. Nah, jadi udara di sini lebih kencang gitu kecepatannya dibanding dengan kecepatan di tempat pelampungnya ini. Nah, tadi kita tahu bahwa kalau kecepatannya tinggi, maka tekanan akan lebih rendah. Jadi kalau tekanannya rendah, maka di pelampungnya ini, tangki pelampung akan lebih tinggi. Jadi dia mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Maka bahan bakar yang berupa uap mengalir dari tangki pelampung menuju tabung Venturi. Karena tadi perbedaan tekanan ya. Jadi udara masuk dengan kecepatan tinggi, tekanannya rendah, gitu. Nah, karena dia tekanan rendah, di sini P-nya rendah,
Nah, di sini P-nya lebih besar, gitu ya. Jadi dia mengalir dari P tinggi, tekanan tinggi ke tekanan rendah. Oke, kita lanjutkan ke bagian 3, penyemprot nyamuk. Sini jika pengisap pompa ditekan, udara yang melewati pipa venturi akan memiliki kelajuan yang besar. Oleh karena itu, kelajuan aliran udara pada pipa venturi semakin besar. Maka tekanan akan menjadi rendah sehingga cairan obat nyamuk yang bertekanan lebih tinggi akan naik dan keluar bersama dengan udara. Nah, ini eh, ini puasnya nih kalau kita gerakan dengan cepat itu V tinggi, maka di sini kan udara, di sini udara akan kalau V-nya tinggi maka tekanan lebih rendah gitu ya. Nah, kalau tekanan rendah ini maka tekanan di sini lebih tinggi gitu ya. Jadi partikel itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Jadi dia partikelnya naik ke atas gitu. Terus keluar bareng udara, gitu, bareng udara. Mirip-mirip sama yang sebelumnya tadi yang karburator. Oke. Yang keempat tabung venturi. Nah, di sini tabung venturi menggunakan manometer ya, manometer untuk mengukur tegangan, untuk mengukur tekanan ya, bukan tegangan, tekanan, manometer. Nah, di sini tabung venturi yang dihubungkan dengan manometer. Dengan mengukur perbedaan ketinggian fluida pada manometer dapat ditentukan kecepatan fluida yang mengalir di tabung venturi. Nah, jadi di sini kan tabung venturi ini yang atas ini manometer yang bawah. Nah, jadi ada angin misalkan gas, gitu gas mengalir atau fluida lainnya. Nah, di sini menyebabkan perbedaan tekanan. Akan menyebabkan tekanan jadi perbedaan tinggi. Di sini ada perbedaan tingginya. Nah, ini kita bisa hitung kecepatan yang mengalir di tabung venturi. Menggunakan hukum Bernoulli, di sini ini rho aksen itu rho fluida yang di dalam sini untuk perbedaan ketinggiannya. Nah, kita juga di sebelumnya kontinuitas itu A1 sama V1 ya. Ini sama kontinuitas yang pada pertemuan sebelumnya. Maka V2, kita mencari V2-nya sama dengan A1 V1 per A2. Nah, itu tadi kita punya V2 ya. V2 kita masukin ini persamaannya. Nah, ini cuma penjabarannya aja. Jadi dikuadratin. Nah, P1 sama dengan P2, maka dia akan saling menghilangkan kalau ini pindah ruas gitu ya. Jadi P min P nanti karena P1 sama dengan P2. Nah, sisanya rho GH setengah rho V1 kuadrat, rho GH tambah setengah rho A1 kuadrat V1 kuadrat per A2 kuadrat. Nah, di sini pindah ruas ya. Ini pindah ruas. Nah, di sini GH dengan GH kita bisa satuin di sini. Nih. Jadi rho dikurangin, rho aksen dikurangin rho. Nah, di sini yang sama setengah rho V1 kuadrat. Sini juga ada setengah rho V1 kuadrat. Ini kita satuin ke depan. Oke, ya. Kita satuin ke depan. Jadi tinggal A1, tinggal ini ya. A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurangin 1. Terus V1 kuadrat. Nah, ini pindah ruas. Ini duanya naik ke atas ke sini. Row-nya ini dia pindah ke bawah sini.
Yang ini juga pindah ke bawah sini. Nah, jadi V1-nya ini kuadratnya jadi akar ke samping gitu ya. Jadi akar. Jadi V1 sama dengan ini akar 2GH dikali rho aksen min rho per rho dikali A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurangi 1. Ini untuk kecepatan di tabung Venturi. Nah, V2-nya silakan dicari gitu ya. Silakan dicari. V2-nya tadi hubungannya gimana? Di awal kita punya persamaan V2 ini ya. V2 sama dengan A1 V1 per A2. Nah, tadi V2 sama dengan A1 per A2 kali V1. Nah, ini V1-nya udah ada nih. Jadi V2 itu sama dengan A1 per A2. Nah, V1-nya masukin akar 2GH rho ya, rho aksen min rho dibagi rho A1 kuadrat A2 kuadrat kurangnya 1. Nah, ini V2-nya. Oke, kita lanjutkan ke penerapan yang kelima, tabung pitot. Nah, di sini biasanya ditempel di ini ya, untuk mengukur atau mengukur ya kecepatan udara ketika di pesawatnya sedang terbang. Jadi nanti masuk sini angin, itu ya, kecepatan udara bisa dihitung. Nah, tabung pitot ini hampir sama dengan tabung venturi, akan tetapi pipa yang digunakan memiliki luas penampang yang sama. Selain itu, terdapat pipa manometer yang menembus ke dalam tabung pitot. Nah, kita lihat diagram dari tabung pitot. Nah, kayak gini tadi ya. Nah, di sini ada eh, yang menembus gitu ya, ini tabung pitotnya. Nah, di sini manometernya, kalau yang tadi sebelumnya kan, kalau yang Venturi itu dia nggak menembus ya. Nah, ini ada yang menembusnya nih. Ini menembus ke tabung pitotnya. Nah, rumusnya pakai Bernoulli gitu ya. Jadi ingat, ini rumusnya harus diingat-ingat nih. Ya, gampang ya. P rho GH setengah rho V kuadrat ya. Nah, kita tahu bahwa di sini pH1 sama dengan pH2. Jadi ketinggiannya, tekanannya itu sama gitu. pH P pada ketinggian 1 dengan P ketinggian. Nah, P1 sama dengan P2 ditambah rho aksen GH. Jadi di sini P ketinggian satunya itu sama dengan P2 ditambah rho GH gitu ya. Tambah rho GH. Rho GH ini tekanan hidrostatik ya, kita udah pernah bahas. Hidrostatik ditambah tekanan 2 itu sama dengan tekanan 1. Nah, di sini kita hilangkan karena eh, GH sama dengan rho GH gitu. Atau ketinggiannya di sini P2. Kalau kita lihat ya, di sini ini bisa dihilangkan. Nah, di sini eh, rho GH ini ke sini ya. Ini nggak saling menghilangkan, tapi yang ini karena kalau kita lihat di diagramnya, nah, di sini nggak masuk ke perhitungan, jadi
P1-nya itu langsung kita masukin, kan P1 sama dengan P2 ditambah rho GH ya. Nah, ini saling menghilangkan ya. Ini saling menghilangkan sama ini. Nah, jadi sisa P2. Ini P2 rho GH-nya ini berasal dari P1 nih. P1 tadi P2 ditambah ini ya. P2 ditambah rho GH. Rho aksen GH. Nah, yang ini karena dia sama, ini yang udaranya atau energi potensial udara dari saling menghilangkan. Terus di sini setengah rho V1 kuadrat, karena dia di sini tidak ada perbedaan, maksudnya kecepatannya sama, jadi kita hanya butuh satu kecepatan, V1 sama dengan V2, jadi di sini nggak beda sama tabung Venturi gitu ya, yang gini dia menyempit gitu, kan kita tadi kalau dia lebih besar, V-nya lebih kecil kan, V-nya kecil, kalau dia di luas penambang kecil, V-nya besar. Nah, kalau ini dia sama gitu ya. Luas penampangnya sama. Maka V-nya sama, bisa kita coret satu, salah satu, ya. Nah, sisa di sini setengah rho V2 kuadrat. Lalu rho aksen GH sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini kan saling menghilangkan juga. Lalu ini pindah ke atas, setengah pindah ruas, rho-nya dia pindah ke bawah. Nah, V-nya itu jadi akar 2 rho aksen GH per rho. Nah, ini untuk kecepatan di tabung pitot. Oke, kita lanjut ke penerapan hukum Bernoulli yang keenam. Ini yang terakhir, kebocoran dinding tangki prinsip Torricelli. Nah, laju kebocoran yang terjadi pada sebuah dinding tangki berisi air dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, ini lagi-lagi menggunakan hukum Bernoulli ya, persamaannya. Nah, di sini tekanan sama ya, tekanan P1 sama P2 karena luas apa tekanannya sama gitu. Terus V1-nya ini kalau kita lihat V1-nya 0. Sini 0, di sini ada kecepatan. Makanya V1-nya 0, jadi ini hilang. Ini saling menghilangkan. Nah, sisa rho GH1, rho GH2 tambah setengah rho GH rho P2 kuadrat. Nah, ini rho-nya bisa kita coret. Jadi sisa GH1, GH2 sama setengah P2 kuadrat. Nah, ini pindah ruas jadi minus. Nah, sini G-nya ini ada 2, bisa kita pindahin ke sini. Nah, yang setengahnya ini dia pindah ruas jadi dikali ya, kali ke atas, naik ke atas. Jadi 2G H1 min H2 P2. Nah, V sama dengan akar 2G H1 min H2. Nah, ada juga kita menentukan waktu jatuhnya air ke tanah.
H2 sama dengan setengah GT kuadrat. T sama dengan akar 2H2 per G. Kalau menentukan jarak jatuh air ke tanah, dia X sama dengan 2 akar H1 min H2 dikali H2. Nah, ini dari rumus ini ya, rumus apa? Eh, gerak jatuh bebas ya. Gerak awalnya dari gerak lurus berubah peraturan. Kalau teman-teman masih ingat, X gitu ya, sama dengan P0T ditambah setengah GT kuadrat. P0 ini 0 ya. Jadi bisa kita tulis X sama dengan setengah, oh ini A ya. Ini A kalau di GLBB. Setengah A T kuadrat. Nah, karena ini berhubungan dengan tinggi, maka X-nya berubah jadi H, X-nya ini jadi H, A-nya ini jadi G, percepatan linear, jadi percepatan gravitasi. Nah, ini dari eh, turunannya sama aja kayak VT, VT min V0. Ini setengahnya dari, jadi gini, setengah, jadi X itu sama dengan, X itu sama dengan V per T dikali T ya, dikali T kuadrat, dikali T kuadrat. Kalau kita awalnya dulu ya, S sama dengan, X sama dengan V dikali T gitu ya. Kecepatan dikali waktu tempuh. Jarak tempuh sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Nah, sini P-nya itu PT min V0 atau ya PT min V0 ya dikali T. Ini karena dia kecepatan rata-rata, maka setengah PT min V0. Ini kecepatan rata-rata, jadi tulisannya ini ya, X sama dengan 1/2 P rata-rata dikali T gitu ya. P rata-rata dikali T. Nah, kalau kita mau percepatan itu kan sama dengan P per T ya. P rata-rata dibagi T waktunya. Maka kalau kita mau ubah X setengah A dikali T. Jadi A kali T itu sama dengan P kan. Ini pindah ke sana. Jadi A dikali T sama dengan P rata-rata. Sini A dikali T, ini V, terus dikali T. Jadi A rata-rata dikali T, dikali T. Jadi X sama dengan 1/2 nah, rata-rata T kuadrat. Nah, ini asalnya gitu ya. Kalau T-nya ini tinggal ubah ini ke atas, G-nya ke bawah, diakarin. Nah, untuk jarak jatuh air ke tanah, ini kan kalau kita lihat tabung atau tadi ya, di sini ada kebocoran, gitu ya. Nah, ini gini ya, gambar. Ini gerak eh, parabola gitu ya, gerak parabola. Yang ke bawahnya itu eh, apa? GLBB,
yang ke atas, yang ke sampingnya GLB ya, GLB dan GLBB gitu. Nah, nah eh, kita bisa mencari X-nya itu, jadi kita punya persamaan di slide sebelumnya. Kita mundur sedikit. Sini V sama dengan 2G H1 min H2. Kita tulis di sini V sama dengan akar 2G H1 min H2. Nah, di sini kita punya G itu dari persamaan yang atas ini. Kita hapus dulu. Nah, G-nya ini, G sama dengan berapa? 2, 2H ya. 2H2 dibagi T kuadrat. Dibagi T kuadrat. Nah, ini G-nya ini kita masukkan ke sini. Jadi V sama dengan 2, G-nya tadi 2H, 2H2 per T kuadrat dikali H1 min H2. Nah, ini kita lanjutin ke sini. V sama dengan akar 4, 2 kali 2, 4. H2, H1 min H2 per T kuadrat. Kita lanjutin ke atas. Saya hapus dulu bagian atasnya. Nah, jadi ini kita lanjutin. Saya pindahin ke sini. V sama dengan akar 4 H2 H1 min H2 per T kuadrat. Nah, 4 bisa kita keluarin. Akar 4 itu 2. T kuadrat jadi T dikeluarin dari akar. Akar H2 H1 min H2. Nah, kita tahu tadi S itu sama dengan V dikali T gitu ya. Nah, kalau kita mau cari, di sini kan besaran panjang, bisa juga kita tulis X gitu ya. Di sini kita mau cari X sama dengan V dikali T. Gitu ya. Nah, ini T-nya naik ke atas. Jadi VT sama dengan 2 akar. Nah, ini biar sama. H1 min H2 kali H2. Nah, VT ini bisa aja S atau X. Ini besaran panjang. Jadi X sama dengan 2 akar H1 min H2 kali H2. Nah, ini sama ya. Seperti ini jarak jatuh air ke tanah. Jadi X sama dengan 2 akar H1 min H2 kali 2. Oke. Oke, ini tugasnya kerjakan uji kompetensi bab 4, pilihan ganda nomor 1 sampai 15. Dikumpulkan hari Selasa 18 Oktober 2022. Oke, selesai pembahasan kita mengenai fluida dinamis. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada pertemuan di kelas ataupun melalui online. Kita sudah membahas mengenai
fluida ideal, lalu juga ada kontinuitas, hukum Bernoulli, dan juga penerapan dari hukum Bernoulli. Sekian pembelajaran kita, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.